Pak Jokowi turun sendiri ke lapangan, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa saya yang presiden saja, yang harusnya memerintah orang lain yang turun, bisa saya turun. Untuk menunjukkan contoh bahwa untuk kebaikan, untuk melayani umat Tuhan, jangan pernah takut apapun. Pak Jokowi ingin memulai kepada kita semua dan sindiran halus kepada Anda, oknum-oknum aparatur penegak hukum PPKM. Marilah kita bergotong royong untuk berbuat kebaikan di rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada sahabat Rumah Pancasila yang mengirimkan berita tentang Pak Presiden Jokowi. Tadi malam itu membagikan sembako dan obat-obatan di daerah Sunteragung, Jakarta, kepada warga di sana, dan Pak Presiden kemudian menyampaikan ini sebagai awal untuk nanti dimulai pembagian sembako dan pembagian obat-obatan kepada sekitar 300.000 lebih masyarakat yang terdampak di Indonesia. Ini dikirim tag-nya itu dari Sekretariatan Presiden. Kita lihat ada beberapa komentar dulu. Ini dari Ahmad Jayadi. Sehat terus Pak Jokowi, semoga bermanfaat pada rakyatnya. Kemudian ada dari Dwi Kurniawan. Presiden luar biasa, sehat selalu Pak. Kemudian ada lagi yang COVID, saya sempat baca ya, hati-hati Pak, itu COVID itu tadi mana itu. Ada juga yang menyampaikan, Pak Jokowi hati-hati jaga kesehatannya karena ini sedang COVID. Ditanyakan kepada Rumah Pancasila bagaimana pandangan Rumah Pancasila terhadap Pak Jokowi dilihat dari kacamata Pancasila. Nah, kalau berbicara Pancasila, ketika terjadi perdebatan dulu menjadikan negara Indonesia apakah negara agama dengan syariat Islam atau negara yang bertuhan dengan membuka semua agama, aliran kepercayaan menjadi satu kesatuan, Pak Soekarno itu ketika berpidato mengatakan kepada yang umat muslim dan mayoritas bahwa kalau Anda ingin agar rakyat itu percaya terhadap Anda menjadi pemimpin di rumah Indonesia, maka Anda harus berjuang secara baik sehingga rakyat itu akan mempercayakan seluruh keperluan hidupnya seluruhnya kepada Anda sebagai mayoritas terbesar di Indonesia, yaitu mayoritas partai Islam atau partai Muslim. Maka saya yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, yang aliran kepercayaan, yang Buddha, Konghucu, dan lain-lain pun akan ikut memilih karena merasa aman di sana. Itulah jalan keluar yang akhirnya kemudian disepakati bahwa sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Tuhan itu kemudian sebagai cahaya terang bagi kita berbuat kebaikan di rumah Indonesia dalam hal apapun. Nah, seorang presiden itu bukan hanya dipilih oleh rakyat, tetapi itu adalah karunia Tuhan. Berkat Tuhan menunjuk seseorang menjadi presiden. Dia menjadi terang di dalam memimpin rakyat Indonesia melewati semua badai, semua kegelapan, lentera terang yang membawa kita. Nah, Pak Presiden Jokowi telah melakukan itu. Dengan cara apa? Menunjukkan kepada masyarakat, menunjukkan kepada tenaga kerja, menunjukkan kepada kita semua bahwa pertama, jangan pernah Anda takut untuk tertular COVID. Selama niat Anda adalah tulus untuk kebaikan, memberikan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jadi tenaga kerja jangan takut, warga atau penduduk masyarakat. Kan kita lihat kemarin tuh, ada masyarakat yang karena tetangganya COVID justru tidak boleh keluar dari rumah. Akhirnya tidak bisa makan, tidak bisa dapat obat dan lain-lain. Pak Jokowi turun sendiri ke lapangan, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa saya yang presiden saja, yang harusnya memerintah orang lain yang turun, bisa saya turun. Untuk menunjukkan contoh bahwa untuk kebaikan, untuk melayani umat Tuhan, jangan pernah takut apapun. Karena Anda pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Pertama itu. Yang kedua, Pak Jokowi ingin memulai kepada kita semua dan sindiran halus kepada Anda, oknum-oknum aparatur penegak hukum PPKM. Oknum Satpol PP, polisi, terlebih-lebih karena TNI belum ada pelanggaran nih kita lihat di dalam praktek pelaksanaan PPKM. Dua ini
sering berlaku kasar terhadap masyarakat, ditutup paksa, dimarahi-marahi, dibentak-bentak. Pak Jokowi itu lewat loh. Ada beberapa warung-warung kecil rumah makan masyarakat di daerah Sunter itu yang masih buka. Tidak ditegur sama sekali sama Pak Jokowi. Jalan dengan santainya menyapa masyarakat. Ingin menunjukkan bahwa kita dengan memberikan bantuan tanpa menegur saja itu masyarakat nanti sudah akan tahu. Oh iya, saya harus tutup. Atau kalau ada yang datang beli tidak boleh untuk makan di sini. Gitu loh. Tanpa perlu menegur. Jalan dengan santai, dengan bijaksananya, dengan tenangnya. Dan hanya memberikan bantuan. Karena masyarakat sudah tahu aturannya seperti apa itu loh. Tanpa Anda tegur tetapi Anda berbuat kebaikan, mereka akan tahu untuk pulang sendiri dan tutup usahanya sendiri. Ini luar biasa loh. Yang ketiga, Pak Jokowi kemarin telah menunjukkan, marilah kita bergotong royong untuk berbuat kebaikan di Rumah Indonesia. Pak Jokowi melakukannya kemarin malam, Rumah Pancasila dan Advokat Jateng bersama. Serta Wali Kota Semarang akan melakukannya itu mulai besok. Kita akan mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian rencananya nanti dana-dana itu, hasilnya itu akan kita suruh untuk dibawa oleh polisi dan Satpol PP di Kota Semarang. Jadi ketika nanti mereka jalan untuk melakukan pelaksanaan PPKM darurat di lapangan, nah masyarakat-masyarakat yang terkena dampaknya, warung-warung kecil, kuli dan lain sebagainya ya, atau mungkin tukang becak yang kemudian harus pulang karena sudah malam, nah itu nanti menyerahkan bantuan langsung. Jadi humanis, aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan bersatu padu dengan masyarakat menunjukkan cara hidup Pancasilais secara humanis di Rumah Indonesia. Cara Pak Jokowi adalah menunjukkan pertama, orang yang benar-benar bertuhan menjadi terang dan lentera kita, menunjukkan contoh bagi kita semua untuk menjadi manusia yang adil dan beradab di mana perintah sila kedua Pancasila. Di mana dengan itu semua kita akan menjaga apa? Persatuan Indonesia. Yang miskin, yang orang-orang yang terlantar menjadi apa? Menjadi bersukacita karena mereka yang status sosialnya tinggi ikut berbagi dan mendukung ketika mereka berada dalam kesusahan. Pandemi COVID-19. Persatuannya terjaga dengan baik. Setiap orang yang melakukan kebaikan itu dipandu oleh hikmat kebijaksanaan, perintah sila keempat Pancasila. Maka kita semua yang kemudian turun untuk membantu meniru langkahnya Pak Jokowi ini dipandu oleh hikmat dan kebijaksanaan. Contohnya Pak Jokowi. Yang terakhir apa? Keadilan sosial akan terwujud di Rumah Indonesia. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Di dalam kehadirannya di Sunter. Hanya sebentar sederhana. Tidak perlu banyak omong seperti Rumah Pancasila, Yosep Parera, dan lain sebagainya. Contoh sederhana, omongan 1-2 kata selesai. Itu baru namanya presiden. Anda boleh mengkritik apapun. Tetapi kritik itu harus dalam rangka membangun Indonesia menjadi baik. Jangan sekali-kali membuat keonaran di Rumah Indonesia. Marilah kita berbagi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan Pak Presiden tolong, itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan terhadap rakyat jelata, khususnya di Goa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tolong Pak, itu diurus itu. Bapak ibunya itu secara hukum tidak salah sama sekali. Dan harusnya itu yang dihukum itu adalah Satpol PP-nya. Kalau Pak Presiden yang telepon itu semuanya manut Pak. Kalau hanya Rumah Pancasila, waduh, didengar aja enggak. Pak Jokowi sama. Yang kedua Pak, itu di daerah-daerah lampu-lampu banyak yang mati itu. Rumah Pancasila menerima banyak aduan masyarakat yang ketakutan, bahkan di wilayah Semarang aja. Semuanya datang itu ke kantornya Rumah Pancasila hanya mengeluh. Mengenai apa? Lampu dimatikan. Kalau mereka makan minum Pak, katanya masih cukup Pak Jokowi. Jadi tolong buat kebijakan, diberikan masukan kepada wilayah-wilayah untuk lampunya bisa dihidupkan kembali sehingga aktivitas yang sangat diperlukan pada malam hari bisa berjalan dengan lancar. Pak Jokowi, doa Rumah Pancasila beserta Anda dan kami dukung semua contoh teladan yang telah Anda berikan kepada kami. Rumah Pancasila bersama AJP, bersama Wali Kota Semarang dan seluruh wilayah di Indonesia akan memulai meniru langkah Anda. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di Rumah Indonesia. Marilah kita berbagi. Dengan mereka, marilah
senyum dan tawa dengan